Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk oleh James Clear. Taktik-taktik tingkat mahir. Bagaimana beralih dari sekadar bagus ke benar-benar dahsyat. Bab 18. Kebenaran tentang bakat. Ketika gen penting dan kapan menjadi tidak penting. Banyak orang tidak terkejut mendengar nama Michael Phelps yang secara luas dipandang sebagai salah seorang atlet terbesar dalam sejarah. Phelps memenangkan lebih banyak medali Olimpiade, tidak hanya dibanding atlet renang manapun, tapi juga atlet Olimpiade cabang apapun. Hanya segelintir orang yang tahu Hikam El Guerrouj, tapi ia adalah atlet fantastis dalam pengertian sendiri. El Guerrouj adalah pelari Maroko yang memenangi 2 medali emas Olimpiade dan merupakan salah satu pelari jarak menengah paling hebat sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, ia pemegang rekor dunia untuk lomba 1.500 meter dan 2.000 meter. Pada ajang Olimpiade Athena, Yunani tahun 2004, ia memenangi emas dalam nomor 1.500 meter dan 5.000 meter. Kedua atlet ini sangat berbeda dalam banyak hal. Untuk sederhananya, yang satu berlomba di darat, sedangkan yang lain di air. Namun yang paling mencolok, mereka sangat berbeda dalam tinggi badan. El Guerrouj memiliki tinggi 172,5 cm, Phelps 190 cm. Meskipun berbeda hampir 20 cm, keduanya sama dalam satu hal, yaitu Michael Phelps dan Hikam El Guerrouj mempunyai jarak yang sama antara selangkangan sampai ujung kaki. Bagaimana mungkin? Phelps memiliki kaki yang relatif pendek untuk orang setinggi ia dan torso yang sangat panjang, yang sempurna untuk berenang. El Guerrouj memiliki kaki yang luar biasa panjang, tapi bagian atas tubuh yang terbilang pendek, kerangka yang ideal untuk lari jarak jauh. Sekarang, bayangkan seandainya 2 atlet kelas dunia ini bertukar cabang olahraga. Mengingat prestasi luar biasa mereka dalam olahraga, dapatkah Michael Phelps menjadi atlet pelari jarak jauh kelas Olimpiade dengan pelatihan yang memadai? Rasanya mustahil. Pada kondisinya yang paling bugar, Phelps memiliki berat 97 kg, 40% lebih berat daripada El Guerrouj yang bertanding dengan tubuh terbilang sangat ringan, yaitu 69 kg. Pelari yang bertubuh lebih tinggi umumnya bobotnya lebih berat, dan setiap kilogram ekstra seperti kutukan untuk nomor lari jarak jauh. Dalam lomba kelas elit, Phelps akan gugur di babak awal penyisihan. Sama halnya, El Guerrouj mungkin pelari terbaik dalam sejarah, tapi ia pasti diragukan akan pernah menjuarai Olimpiade sebagai atlet renang. Sejak tahun 1976, tinggi rata-rata peraih medali emas Olimpiade dalam lari 1.500 meter pria adalah 180 cm. Sebagai perbandingan, rata-rata tinggi peraih medali emas Olimpiade dalam renang gaya bebas 100 meter pria adalah 190 cm. Perenang cenderung tinggi dan memiliki punggung serta lengan panjang, yang ideal untuk menarik beban dalam air. El Guerrouj tidak akan pernah diunggulkan dan akan kalah sebelum bertanding. Rahasia memaksimalkan peluang sukses Anda adalah memilih bidang persaingan yang tepat. Seperti dalam olahraga dan bisnis, ini berlaku pula untuk perubahan perilaku. Kebiasaan lebih mudah diterapkan dan lebih memuaskan untuk dipertahankan, bila selaras dengan kecenderungan dan kemampuan alami Anda. Seperti Michael Phelps di kolam renang atau Hikam El Guerrouj di lintasan lari, Anda ingin bertanding dalam bidang tempat peluang Anda layak diperhitungkan. Pengambilan strategi ini menuntut kita menerima kebenaran sederhana bahwa orang dilahirkan dengan kemampuan berbeda-beda. Sebagian orang tidak suka membahas fakta ini. Sepintas lalu, gen-gen Anda terkesan tidak dapat berubah, dan apa enaknya bicara tentang hal yang ada di luar kendali Anda. Selain itu, frasa seperti determinisme biologis terdengar seolah-olah individu tertentu ditakdirkan untuk sukses, sedangkan yang lain dikutuk untuk gagal. Namun, inilah pandangan picik tentang pengaruh gen pada perilaku.
Kekuatan genetika adalah juga kelemahan. Gen tidak dapat diubah dengan mudah, yang berarti gen memberikan keunggulan dahsyat dalam situasi tertentu, sekaligus menjadi penghalang serius dalam situasi yang tidak selaras. Jika Anda ingin menjadi bintang bola basket, memiliki tinggi 210 cm sangat menguntungkan. Namun jika Anda ingin menjadi bintang senam, tinggi 210 cm merupakan penghalang besar. Lingkungan kita menentukan keselarasan gen-gen kita dan pemanfaatan bakat-bakat alam kita. Ketika lingkungan kita berubah, begitu pula kualitas-kualitas yang menentukan kesuksesan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk karakteristik fisik, tapi juga untuk karakteristik mental. Saya orang yang cakap jika Anda bertanya kepada saya tentang kebiasaan dan perilaku manusia. Tidak demikian jika Anda bertanya kepada saya tentang merajut, propulsir roket, atau chord gitar. Kompetisi sangat bergantung pada konteks. Orang yang berada di puncak suatu bidang persaingan tidak hanya sangat terlatih, tapi juga sangat sesuai untuk tugas itu. Jadi itulah sebabnya, jika Anda ingin betul-betul hebat, memilih tempat yang tepat untuk berfokus adalah hal yang sangat penting. Pendek kata, gen tidak menentukan takdir Anda. Gen menentukan bidang tepat Anda memiliki kesempatan. Seperti kata dokter bernama Gebermaid, gen bisa menentukan, tapi gen tidak meramalkan. Bidang tempat Anda secara genetik diramalkan sukses adalah bidang tempat kebiasaan lebih mungkin memuaskan. Kuncinya adalah mengarahkan upaya Anda ke tempat-tempat yang selain menggairahkan juga sesuai dengan keahlian alami Anda, menyesuaikan ambisi dengan kemampuan. Pertanyaan yang jelas adalah, bagaimana saya membayangkan di mana peluang sejalan dengan bakat saya? Bagaimana saya mengenali kesempatan dan kebiasaan yang tepat bagi saya? Tempat pertama kita mencari jawaban adalah memahami kepribadian Anda. Cara kepribadian berpengaruh terhadap kebiasaan. Gen-gen Anda bekerja di bawah permukaan setiap kebiasaan. Sesungguhnya lah di bawah permukaan setiap perilaku. Gen terbukti berpengaruh terhadap segala sesuatu, dari jumlah jam Anda menonton televisi, sampai kemungkinan Anda menikah atau bercerai, atau kecenderungan Anda mengalami ketergantungan pada obat, alkohol, atau nikotin. Ada komponen genetik yang kuat tentang seberapa besar kepatuhan atau perlawanan Anda sewaktu berhadapan dengan otoritas. Seberapa rentan atau kuat Anda menghadapi peristiwa-peristiwa yang memicu stres, seberapa proaktif atau reaktif kecenderungan Anda, dan seberapa asyik atau bosan Anda ketika sedang mendapatkan pengalaman sensoris seperti menonton konser. Sebagaimana kata Robert Domin, pakar genetika perilaku di King's College London, justru sekaranglah kita harus berhenti menguji untuk melihat apakah bakat memiliki komponen genetik, karena sesungguhnya lah kita tidak dapat menemukan satupun yang tidak dipengaruhi oleh gen-gen kita. Sebagai gabungan, kumpulan bakat genetik Anda yang unik akan menentukan kepribadian khusus Anda. Kepribadian Anda adalah seperangkat karakteristik yang konsisten dari situasi ke situasi. Analisis ilmiah paling terbukti tentang bakat kepribadian dikenal sebagai Big Five, yang diuraikan menjadi 5 spektrum perilaku. Yang mana satu? Keterbukaan pada pengalaman, yaitu dari rasa ingin tahu dan inventif di ujung satu sampai hati-hati ke konsisten di ujung lain. Kedua, kehati-hatian, yaitu dari terorganisasi dan efisiensi sampai santai dan spontan. Ketiga, ekstroversi, yaitu dari senang bergaul dan bersemangat sampai senang menyendiri dan serius. Anda mungkin mengenalnya sebagai extrovert versus introvert. Keempat, kecocokan, yaitu dari ramah dan mudah berbela rasa sampai sulit dan egois. Kemudian yang kelima, neurotisisme, yaitu dari cemas dan peka sampai percaya diri, tenang, dan mantap. Kelima karakteristik ini mempunyai dasar biologis. Ekstroversi, misalnya, dapat dilacak dari lahir. Ketika ilmuwan memainkan bunyi yang keras di bangsal bayi, ada bayi yang tertarik, sementara ada pula yang merasa terganggu. Ketika peneliti memantau anak-anak ini sampai dewasa, mereka menemukan bahwa bayi-bayi yang tertarik pada bunyi keras lebih mungkin tumbuh menjadi sosok ekstrovert. Bayi-bayi yang terganggu lebih mungkin menjadi sosok introvert. Orang yang sangat mudah menyesuaikan diri biasanya ramah, penuh pertimbangan, dan hangat. Mereka juga cenderung memiliki kadar oksitosin alami lebih tinggi,
sejenis hormon yang memainkan peran penting dalam pembentukan ikatan sosial, meningkatkan rasa percaya, dan bertindak sebagai antidepresan alami. Anda dapat dengan mudah membayangkan bagaimana orang dengan oksitosin lebih banyak mungkin cenderung membangun kebiasaan-kebiasaan seperti menulis ucapan terima kasih atau mengatur acara ramah tamah. Sebagai contoh ketiga, mari melihat neurotisisme, yaitu bakat kepribadian yang dimiliki oleh semua orang dengan tingkat bermacam-macam. Orang dengan kadar neurotisisme tinggi cenderung lebih cemas dan khawatir daripada yang lain. Bakat ini berkaitan dengan hypersensitivitas amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab mendeteksi ancaman. Dengan kata lain, orang yang lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk negatif di lingkungan mereka lebih mungkin mendapatkan nilai tinggi dalam neurotisisme. Kebiasaan kita tidak semata-mata ditentukan oleh kepribadian kita, tapi tidak ada keraguan bahwa gen mendorong kita ke arah tertentu. Preferensi kita yang berakar kuat akan membuat perilaku-perilaku tertentu lebih mudah bagi sebagian orang daripada bagi orang lain. Anda tidak harus meminta maaf atas perbedaan-perbedaan ini atau merasa bersalah karenanya, tapi Anda sungguh harus bekerja sama. Seseorang yang memiliki nilai rendah dalam kehati-hatian misalnya akan berpeluang lebih kecil untuk hidup rapi secara alami dan mungkin perlu mengandalkan rancangan lingkungan agar bertahan pada kebiasaan-kebiasaan baik. Sebagai pengingat, bagi pembaca yang kurang dalam kehati-hatian, rancangan lingkungan adalah strategi yang kita bahas dalam bab 6 dan 12. Untuk mudahnya, Anda harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang berpeluang bagi kepribadian Anda. Orang bisa mengalami cedera kalau berlatih seperti binaragawan, tapi kalau Anda lebih suka panjat tebing atau bersepeda atau berdayung, bentuklah kebiasaan latihan yang sesuai dengan minat Anda. Jika teman Anda mengikuti diet rendah karbo, tapi Anda mendapati bahwa yang berhasil bagi Anda adalah diet rendah lemak, ambil yang lebih sesuai bagi Anda. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, jangan malu kalau Anda lebih suka membaca novel romantis daripada non-fiksi. Baca apapun yang membuat Anda merasa puas. Anda tidak harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang disarankan oleh orang lain. Pilihlah kebiasaan yang paling sesuai dengan Anda, bukan kebiasaan yang paling populer. Ada versi untuk setiap kebiasaan yang dapat mendatangkan kegembiraan dan kepuasan pada diri Anda. Carilah, kebiasaan harus dapat dinikmati supaya bertahan lama. Inilah gagasan pokok di balik hukum keempat. Menyesuaikan kebiasaan dengan kepribadian adalah awal yang baik, tapi ini bukan akhir kisah kita. Mari mengalihkan perhatian untuk menemukan dan merancang situasi-situasi yang menguntungkan Anda secara alami. Cara mencari arena tempat Anda berpeluang menang. Mendapatkan arena tempat Anda berpeluang menang sangatlah penting untuk mempertahankan motivasi dan membuat Anda merasa sukses. Menurut teori, Anda dapat menikmati hampir apapun. Dalam praktiknya, Anda lebih mungkin menikmati hal-hal yang memudahkan Anda. Orang yang berbakat dalam suatu bidang cenderung lebih kompeten dalam tugasnya dan karena itu dipuji karena hasil kerjanya baik. Mereka tetap bersemangat karena kemajuan mereka nyata, sementara banyak orang lain telah gagal. Dan karena mereka mendapatkan ganjaran berupa gaji lebih baik dan kesempatan lebih besar, yang tidak hanya membuat mereka lebih bahagia, tapi juga mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu. Ini lingkaran keberuntungan. Ambil kebiasaan yang tepat, maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. Bagaimana Anda memilih kebiasaan yang tepat? Langkah pertama adalah sesuatu yang kita bahas dalam hukum ketiga, yaitu menjadikannya mudah. Dalam banyak kasus, ketika orang mengambil kebiasaan yang salah, itu seketika berarti mereka mengambil kebiasaan yang terlalu sulit. Ketika kebiasaan itu mudah, Anda lebih mungkin meraih kesuksesan. Ketika sukses, Anda lebih mungkin merasa puas. Kendati demikian, ada yang perlu diwaspadai. Dalam jangka panjang, jika Anda terus maju dan mengalami peningkatan dalam bidang apapun misalkan, tantangan akan menjadi makin sulit. Pada suatu ketika, Anda perlu memastikan Anda bermain di area yang sesuai dengan kesenjataan Anda. Bagaimana cara membayangkannya? Pendekatan yang paling umum adalah trial and error. Tentu saja, ada masalah dengan strategi ini, yaitu hidup ini singkat. Anda tidak punya waktu untuk mencoba setiap karir, berpacaran dengan semua orang yang mungkin, atau memainkan semua alat musik. Untungnya, ada cara yang efektif untuk mengelola situasi sulit ini,
dan cara itu dikenal sebagai explore atau exploit trade-off. Pada awal, aktivitas baru harus ada masa eksplorasi. Dalam hubungan, ini disebut pacaran. Dalam perkuliahan, ini disebut pengetahuan umum dan keterampilan intelektual. Dalam bisnis, ini disebut split testing. Sasarannya adalah mencoba sejumlah kemungkinan, mencermati sebanyak mungkin gagasan, dan menebar jala selebar-lebarnya. Setelah babak eksplorasi awal ini, pindahkan fokus Anda ke solusi terbaik yang telah Anda temukan. Tapi sesekali tetaplah bereksperimen. Keseimbangan yang tepat bergantung pada apakah Anda sedang menang atau kalah. Bila sedang menang, Anda bereksploitasi dan terus bereksploitasi. Jika sedang kalah, teruslah bereksplorasi dan bereksplorasi lagi. Dalam jangka panjang, yang barangkali paling efektif adalah memperjuangkan strategi yang terkesan memberikan hasil-hasil terbaik pada sekitar 80 hingga 90% waktu dan bereksplorasi pada 10-20% sisanya. Google dikenal meminta karyawan-karyawannya menghabiskan 80% waktu kerja pada tugas wajib mereka dan 20% pada proyek-proyek pilihan sendiri yang mengantar ke penciptaan produk-produk dahsyat seperti AdWords dan Gmail. Pendekatan yang optimal juga bergantung pada berapa banyak waktu yang Anda miliki. Jika waktu Anda banyak, misalnya orang yang baru mengawali karir, lebih masuk akal kalau bereksplorasi karena begitu menemukan tempat yang tepat, Anda masih mempunyai banyak waktu untuk eksploitasi. Bila waktu Anda tinggal sedikit, misalnya tenggat proyek sudah dekat, Anda harus menerapkan solusi terbaik yang Anda temukan sejauh ini dan mendapatkan hasil. Ketika mengeksplorasi opsi-opsi berbeda, ada serangkaian pertanyaan bagi diri sendiri untuk terus berfokus pada kebiasaan dan bidang yang paling memuaskan bagi Anda. 1. Apa yang terasa menyenangkan bagi saya tapi sukses bagi orang lain? Tanda apakah Anda sesuai untuk suatu tugas bukanlah apakah Anda menyukainya, tapi apakah Anda mampu menangani pengorbanan untuk tugas itu dengan lebih mudah daripada kebanyakan orang lain? Kapan Anda menikmati pekerjaan itu sementara kebanyakan orang lain mengeluh? Pekerjaan yang tidak terlalu memberatkan bagi Anda tapi memberatkan bagi orang lain adalah pekerjaan yang sesuai bagi Anda. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat saya lupa waktu? Flow adalah situasi mental yang Anda masuki ketika sangat berfokus pada tugas yang sedang dikerjakan sehingga lupa dengan urusan-urusan lain. Campuran antara kebahagiaan dan prestasi puncak inilah yang dialami oleh atlet dan pekerja seni ketika sedang dalam zona. Hampir mustahil mengalami flow tapi tidak merasakan kepuasan dari suatu tugas setidaknya sampai tingkat tertentu. 3. Di mana saya mendapatkan faedah lebih besar dibanding kebanyakan orang lain? Kita terus membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar kita, dan perilaku yang lebih mungkin memuaskan ketika dibandingkan berarti sesuai bagi kita. Ketika saya mulai menulis di jamesclear.com, daftar email saya tumbuh sangat pesat. Saya tidak terlalu yakin apa yang saya kerjakan dengan baik, tapi saya tahu bahwa hasil-hasil itu terkesan datang lebih cepat bagi saya daripada bagi beberapa teman saya yang memotivasi saya untuk terus menulis. 4. Apa yang datang secara alami kepada saya? Untuk sesaat, abaikan apa yang telah diajarkan kepada Anda, abaikan apa yang orang sekitar katakan kepada Anda. Apa yang terasa alami bagi saya? Kapan saya merasa hidup? Kapan saya merasa suka dengan diri saya yang sejati? Jangan ada penilaian terhadap diri sendiri atau untuk menyenangkan orang lain. Jangan ada tebakan kedua atau kritik pada diri sendiri. Hanya perasaan tertarik dan senang. Setiap kali Anda merasa otentik dan asli, Anda berada di arah yang benar. Sejujurnya, sebagaimana proses ini hanya kebetulan, Michael Phelps dan Hikam El Goroj beruntung terlahir dengan seperangkat kemampuan langka yang dihargai tinggi oleh masyarakat dan ditempatkan di lingkungan yang ideal untuk kemampuan-kemampuan itu. Kita semua memiliki waktu yang terbatas di planet ini, dan yang betul-betul hebat di antara kita adalah orang-orang yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga memiliki keberuntungan yang baik untuk bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan kita. Namun bagaimana jika Anda tidak ingin bergantung pada kemujuran? Jika Anda tidak berhasil menemukan arena tempat keberuntungan berpihak kepada Anda, ciptakanlah arena itu.
Scott Adams, kartunis di balik Dilbert, mengatakan, setiap orang mempunyai setidaknya sejumlah bidang tempat ia berada di 25% teratas dengan sedikit usaha. Dalam kasus saya mampu menggambar dengan lebih baik daripada kebanyakan orang, tapi saya hampir tidak dapat menyebut diri seniman. Dan saya tidak lebih lucu dibanding kebanyakan stand-up komedian yang tidak pernah menghasilkan karya besar. Tapi, saya lebih lucu daripada kebanyakan orang. Yang ajaib adalah, sedikit sekali orang yang mampu menggambar sekaligus menulis lawakan. Dan ketika Anda menambahkan latar belakang bisnis saya, tiba-tiba saya mempunyai topik yang hanya sedikit kartunis dapat berharap memahaminya tanpa menjalaninya. Ketika tidak mampu menang dengan menjadi lebih baik, Anda dapat menang dengan menjadi berbeda. Dengan menggabungkan keterampilan-keterampilan, Anda mengurangi tingkat kompetisi yang menjadikan Anda lebih mudah menonjol. Anda dapat memintas perlunya keunggulan genetik atau pengalaman bertahun-tahun dengan menulis ulang aturan-aturan. Seorang pemain yang bagus bekerja keras untuk memenangkan permainan yang juga dimainkan oleh semua orang. Seorang pemain yang hebat menciptakan permainan baru yang berpihak pada kekuatan dan menutup kelemahan mereka. Di perguruan tinggi, saya merancang jurusan saya sendiri, yaitu biomekanika, yang merupakan perpaduan antara fisika, kimia, biologi, dan anatomi. Saya tidak cukup cerdas untuk menonjol di antara mahasiswa jurusan fisika atau biologi, jadi saya menciptakan arena saya sendiri. Dan karena cocok dengan saya hanya mengambil mata kuliah yang menarik bagi saya. Belajar tidak terasa sebagai kewajiban. Saya juga menjadi lebih mudah menghindari perangkap perbandingan diri dengan orang lain. Lagi pula, tidak ada orang yang mengambil kombinasi mata kuliah seperti saya. Jadi, siapa dapat mengatakan apakah mereka lebih baik atau lebih buruk? Spesialisasi adalah cara manjur untuk mengatasi musibah karena memiliki gen buruk. Semakin Anda menguasai suatu keterampilan khusus, semakin sulit bagi orang lain untuk bersaing dengan Anda. Banyak binaragawan lebih kuat daripada kebanyakan pemain panco, tapi bahkan binaragawan bertubuh besar bisa kalah dalam adu panco karena juara adu panco memiliki kekuatan di bagian khusus. Bahkan seandainya bukan yang paling berbakat, Anda seringkali dapat menang dengan menjadi yang terbaik dalam kategori yang sangat khusus. Air mendidih akan membuat kentang jadi lunak, tapi telur jadi keras. Anda tidak dapat mengendalikan apakah Anda sebutir kentang atau sebutir telur, tapi Anda dapat memutuskan bermain di arena tempat orang bisa lebih baik ketika keras atau lunak. Bila dapat menemukan lingkungan yang lebih menguntungkan, Anda dapat mengubah situasi dari semula merugikan menjadi menguntungkan Anda. Cara memanfaatkan gen-gen Anda secara maksimal. Gen kita tidak meniadakan keharusan bekerja keras. Gen menjadikan kerja keras jelas. Gen mengatakan kepada kita apa yang perlu diberi kerja keras. Begitu menyadari kekuatan-kekuatan kita tahu di mana harus mengarahkan waktu dan energi. Kita tahu tipe kesempatan yang harus dicari dan tipe tantangan yang harus dihindari. Makin baik kita memahami sifat dasar kita, makin baik strategi yang dapat kita jalankan. Perbedaan biologis itu penting, meski demikian akan lebih produktif kalau kita berfokus pada apakah kita memenuhi potensi sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain. Kenyataan bahwa Anda memiliki batas alami dalam kemampuan tertentu sama sekali tidak terkait dengan apakah Anda telah mencapai batas kemampuan. Orang dapat terperangkap pada kenyataan bahwa mereka mempunyai batas sehingga jarang mengerahkan upaya yang diperlukan untuk meraihnya. Sejujurnya, gen tidak dapat membuat Anda sukses jika Anda tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Betul, tapi tak mustahil atlet yang mengalami cedera memiliki gen lebih baik. Tapi jika Anda tidak melakukan latihan yang cukup, tidak mungkin mengatakan bahwa Anda telah memaksimalkan faktor genetik. Sampai Anda bekerja keras seperti atlet yang Anda kagumi, jangan mengatakan bahwa kesuksesan mereka hanya kebetulan. Untuk ringkasnya, satu syarat terbaik untuk memastikan kebiasaan-kebiasaan Anda tetap memuaskan dalam jangka panjang adalah memilih perilaku-perilaku yang selaras dengan kepribadian dan keterampilan Anda. Bekerja keraslah pada hal-hal yang ternyata mudah. Ringkasan bab 1. Rahasia memaksimalkan peluang sukses Anda adalah memilih arena kompetisi yang tepat. 2. Ambil kebiasaan yang tepat,
maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. 3. Gen tidak dapat diubah dengan mudah, yang berarti gen menyediakan keunggulan yang besar dalam lingkungan yang menguntungkan dan kekurangan yang serius dalam lingkungan yang tidak mendukung. 4. Kebiasaan menjadi lebih mudah ketika selaras dengan kemampuan alami. Pilihlah kebiasaan yang paling sesuai dengan Anda. 5. Bermainlah di arena yang memaksimalkan kekuatan Anda. Jika arena seperti itu tidak ada, ciptakanlah. Dan yang keenam, gen tidak meniadakan keharusan bekerja keras dan menjadikannya jelas. Gen menunjukkan apa yang harus kita lakukan secara maksimal. Bab 19. Aturan Goldilocks. Bagaimana tetap termotivasi dalam hidup dan pekerjaan. Pada tahun 1955, Disneyland baru dibuka di Anaheim, California, ketika seorang anak 10 tahun datang dan meminta pekerjaan. Kala itu, Undang-Undang Tenaga Kerja masih longgar, dan si anak berusaha mendapatkan pekerjaan sebagai penjual buku panduan seharga $0,5 per eksemplar. Dalam setahun, ia dipindahkan ke toko sulap Disney, tempat ia belajar trik dari karyawan-karyawan yang lebih tua. Ia bereksperimen dengan lelucon dan memeragakan sulap sederhana di depan penonton. Tak lama kemudian, ia mendapati bahwa yang disukainya bukan pertunjukan sulap, melainkan melawak secara umum. Ia menetapkan cita-cita menjadi pelawak. Ia yang masih berusia belasan tahun mulai tampil di klub-klub kecil di sekitar Los Angeles. Pengunjungnya sedikit dan waktu tampilnya singkat. Ia jarang naik panggung lebih dari 5 menit. Kebanyakan pengunjung terlalu sibuk dengan minuman mereka atau mengobrol ketimbang menyimak pertunjukannya. Pada suatu malam, ia tampil dengan aksi stand-up di sebuah klub yang tanpa pengunjung. Bukan pekerjaan yang gemerlapan, tapi tak diragukan lagi penampilannya bertambah baik. Aksi-aksinya pertamanya hanya 1 atau 2 menit. Sekitar usia SMA, materi lawakannya berkembang dan ia bisa tampil selama 5 menit. Beberapa tahun kemudian, ia mampu tampil 10 menit. Ketika berusia 19 tahun, ia tampil seminggu sekali dengan jatah 20 menit sekali tampil. Ia sampai harus membaca 3 puisi selama pertunjukan supaya bisa genap 20 menit, tapi keterampilannya terus meningkat. Ia menghabiskan 10 tahun lagi untuk bereksperimen, melakukan penyesuaian, dan berlatih. Ia mengambil pekerjaan sebagai penulis naskah televisi dan secara bertahap berhasil tampil sendiri dalam talk show. Pada pertengahan tahun 1970-an, ia berhasil tampil sebagai bintang tamu reguler di The Tonight Show dan Saturday Night Live. Akhirnya setelah hampir 15 tahun bekerja keras, orang muda ini menjadi terkenal. Ia melawat ke 60 kota besar dalam 63 hari, lalu 72 kota besar dalam 80 hari, selanjutnya 85 kota besar dalam 90 hari. Ia mendapat 18.695 penonton dalam suatu pertunjukan di Ohio. Sejumlah 45.000 tiket pernah terjual untuk pertunjukan 3 harinya di New York. Ia berhasil meraih puncak dalam genrenya dan menjadi salah seorang pelawak paling sukses di eranya. Ia bernama Steve Martin. Kisah Martin menawarkan perspektif yang mempesona tentang apa yang dipilihnya untuk mempertahankan kebiasaan dalam jangka panjang. Komedi bukan untuk orang penakut atau pemalu. Sulit membayangkan situasi yang menghujam jantung kebanyakan orang ketika tampil sendirian di panggung dan gagal membuat seorang pun tertawa. Namun Steve Martin berhadapan dengan ketakutan seperti itu setiap minggu selama 18 tahun. Ia berkata, 10 tahun untuk belajar, 4 tahun untuk menyempurnakan, dan 4 tahun untuk sukses besar. Mengapa sebagian orang seperti Martin bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, entah berlatih melawak, atau menggambar kartun, atau bermain gitar, padahal kebanyakan kita sulit untuk tetap termotivasi? Bagaimana kita merancang kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tertarik mendekat, bukan malahan menjauh? Ilmuwan mempelajari pertanyaan ini selama bertahun-tahun. Meski masih banyak yang perlu dipelajari, satu temuan yang paling konsisten adalah bahwa mempertahankan motivasi dan meraih hasrat memuncak adalah
mengerjakan tugas dengan tingkat kesulitan yang masih terkendali. Otak manusia menyukai tantangan, tapi hanya jika berada dalam zona kesulitan yang optimal. Bila senang bermain tenis dan berusaha bermain serius melawan anak berusia 4 tahun, Anda akan segera menjadi bosan. Itu terlalu mudah. Anda akan memenangkan semua angka. Sebaliknya, jika bermain melawan pemain profesional seperti Roger Federer atau Serena Williams, Anda akan dengan cepat kehilangan semangat karena pertandingan terlalu sulit. Sekarang, pertimbangkan bermain tenis melawan orang yang setara. Selama pertandingan, Anda memenangkan beberapa angka dan kehilangan beberapa angka. Anda mempunyai peluang yang baik untuk menang, tapi hanya jika Anda sungguh berusaha. Fokus Anda menguat, perhatian Anda tak mudah teralihkan, dan Anda mendapati diri tertarik sepenuhnya pada apa yang sedang Anda lakukan. Ini tantangan, tapi dengan tingkat kesulitan yang masih terkendali, dan merupakan contoh pertama untuk aturan Goldilocks. Aturan Goldilocks menyatakan bahwa manusia mengalami motivasi puncak ketika sedang mengerjakan tugas-tugas yang tepat berada di tepi terluar kemampuannya saat ini. Tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, tapi pas. Karir komedi Martin adalah contoh yang sangat bagus tentang penerapan aturan Goldilocks. Tiap tahun, ia memperpanjang penampilan komedi, tapi hanya 1 atau 2 menit. Ia selalu menambahkan bahan baru, tapi juga mempertahankan beberapa lelucon yang dijamin membuat orang tertawa. Cukup banyak kemenangan membuatnya tetap termotivasi, tapi kesalahan yang timbul juga cukup untuk membuatnya tetap bekerja keras. Ketika Anda memulai kebiasaan baru, penting untuk mempertahankan perilaku itu semudah mungkin, sehingga Anda dapat bertahan meski keadaan sedang tidak ideal. Ini gagasan yang kita bicarakan secara terperinci sewaktu membahas hukum ketiga perubahan perilaku. Namun begitu kebiasaan menjadi mapan, penting untuk terus maju meski hanya sedikit. Perbaikan dan tantangan kecil ini membuat Anda tetap sibuk. Dan bila Anda sampai tepat ke zona Goldilocks, Anda dapat meraih kondisi flow. Kondisi flow adalah pengalaman berada dalam zona itu dan terhanyut sepenuhnya dalam suatu aktivitas. Ilmuwan mencoba membuat kuantifikasi untuk perasaan ini. Mereka menemukan bahwa untuk mencapai kondisi flow, suatu tugas harus kira-kira 4% di atas kemampuan Anda saat ini. Dalam hidup nyata, biasanya tidak layak melakukan kuantifikasi atas tingkat kesulitan suatu tindakan dengan cara ini. Tapi gagasan pokok aturan Goldilocks tetap berlaku, yaitu mengerjakan tantangan dengan tingkat kesulitan yang masih terkendali, sesuatu yang masih berada di batas kemampuan. Agaknya sangat penting untuk mempertahankan motivasi. Perbaikan memerlukan keseimbangan yang sangat halus. Anda perlu secara teratur mencari tantangan yang mendorong Anda sampai ke batas sambil terus meraih kemajuan yang cukup agar tetap termotivasi. Perilaku perlu tetap terasa baru agar tetap menarik dan memuaskan. Tanpa keragaman, kita menjadi bosan, dan kebosanan mungkin adalah musuh paling besar dalam melakukan penyempurnaan diri. Cara tetap berfokus ketika Anda bosan memperjuangkan sasaran Anda. Setelah karir bisbol saya berakhir, saya mencari cabang olahraga baru. Saya bergabung dengan tim angkat berat, dan suatu hari seorang pelatih terkenal mengunjungi sasana kami. Selama karirnya yang panjang, ia telah melatih ribuan atlet, termasuk sejumlah atlet olimpiade. Saya memperkenalkan diri dan kami mulai berbincang tentang proses perbaikan. Apa perbedaan antara atlet terbaik dan semua orang lain? Tanya saya. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang sukses yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang? Ia menyebut faktor-faktor yang mungkin sudah Anda duga, yaitu genetik, keberuntungan, dan juga bakat. Akan tetapi, kemudian ia mengatakan sesuatu yang tak saya duga, yaitu pada suatu ketika, itu terkait dengan siapa yang mampu mengatasi kebosanan berlatih setiap hari, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jawabannya mengejutkan saya karena itu cara pikir yang berbeda tentang etos kerja. Orang bicara tentang memompa semangat dalam memperjuangkan sasaran. Entah dalam bisnis atau olahraga atau seni, Anda mendengar orang berkata seperti, semuanya bergantung pada semangat, atau Anda harus sungguh-sungguh menginginkannya. Akibatnya banyak di antara kita menjadi tertekan ketika kehilangan fokus atau motivasi,
karena menurut kita orang sukses memiliki cadangan semangat yang berlimpah. Namun, pelatih yang satu ini mengatakan bahwa orang yang sungguh sukses merasakan kurangnya motivasi seperti semua orang lain. Bedanya adalah mereka masih mencari cara untuk tetap datang berlatih meskipun sebetulnya merasa bosan. Menguasai sesuatu mengharuskan orang berlatih. Namun, makin sering orang berlatih, makin membosankan rutinitas yang dijalani. Begitu seorang pemula mulai merasakan hasil dan belajar menaruh harapan, minat mulai pudar. Terkadang kejadiannya lebih cepat lagi. Yang harus dilakukan adalah datang ke sasana beberapa hari berturut-turut atau mengunggah pesan melalui blog tepat waktu dan membiarkan satu hari berlalu tanpa terlalu terasa. Segalanya berjalan dengan baik. Mudah merasionalkan libur sehari karena Anda berada di tempat yang baik. Ancaman terbesar atas kesuksesan bukanlah kegagalan, melainkan rasa bosan. Kita menjadi bosan dengan kebiasaan ketika kebiasaan itu tak lagi membuat kita bersemangat. Hasilnya dapat diduga, dan ketika kebiasaan kita menjadi biasa, kita mulai merusak kemajuan dalam mencari hal-hal baru. Barangkali ini sebabnya kita terperangkap dalam lingkaran, pindah dari satu latihan ke latihan berikutnya, dari satu diet ke yang lainnya, dari satu gagasan bisnis ke gagasan lain. Begitu mengalami sedikit penurunan motivasi, kita mulai mencari strategi baru, bahkan seandainya yang lama masih berhasil. Seperti kata Machiavelli, orang mendambakan hal-hal baru sedemikian sehingga mereka yang sudah berhasil pun menginginkan perubahan sama seperti mereka yang belum berhasil. Barangkali ini sebabnya banyak produk yang paling membentuk kebiasaan adalah produk yang menyediakan bentuk-bentuk baru secara sinambung. Video game menyediakan hal-hal baru secara visual, pornografi menyediakan hal-hal baru secara seksual, junk food menyediakan hal-hal baru dalam bidang kuliner. Tiap pengalaman ini menawarkan elemen-elemen kejutan yang berkelanjutan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai ganjaran yang berubah-ubah atau variable reward. Mesin koin atau slot machine adalah contoh paling umum di dunia nyata. Seorang penjudi sesekali meraih jackpot, tapi tidak dalam interval yang dapat diramalkan. Irama ganjaran berubah-ubah. Sifat berubah-ubah ini dapat menimbulkan lonjakan dopamin, meningkatkan daya ingat, dan mempercepat pembentukan kebiasaan. Ganjaran yang berubah-ubah tidak akan menciptakan gairah. Artinya, Anda tidak dapat memberikan kepada seorang ganjaran yang tidak menarik, serta intervalnya pun bervariasi, namun berharap itu akan mengubah pikirannya. Tapi, ganjaran seperti ini adalah cara yang dahsyat untuk meningkatkan tingkat gairah yang sudah kita alami karena mengurangi kebosanan. Titik hasrat yang pas terjadi pada irisan 50/50 antara sukses dan gagal. Dalam setengah rentang waktu, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dalam setengah rentang waktu, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Yang Anda perlukan hanyalah kemenangan yang cukup untuk mengalami kepuasan dan cukup untuk ingin mengalami hasrat tersebut. Ini salah satu manfaat dari mengikuti aturan Goldilocks. Jika Anda sudah tertarik pada suatu kebiasaan, melawan tantangan dengan kesulitan yang masih terkendali adalah cara yang baik untuk membuat sesuatu tetap menarik. Tentu saja, tidak semua kebiasaan memiliki komponen ganjaran yang bervariasi, dan Anda tidak ingin hal itu terjadi. Bila Google hanya kadang-kadang memberikan hasil pencarian yang berguna, saya seketika akan beralih ke pesaingnya. Kalau Uber hanya melayani setengah pemesanan saya ragu apakah saya masih akan menggunakan layanan itu. Dan kalau membersihkan gigi tiap malam namun hanya kadang-kadang merasakan mulutnya bersih, rasanya saya akan meninggalkan kebiasaan itu. Dengan ganjaran yang berubah-ubah atau tidak ada kebiasaan yang untuk selamanya menarik. Pada suatu ketika, setiap orang menghadapi tantangan yang sama dalam perjalanan penyempurnaan diri, yaitu Anda harus bisa menerima bahwa kebosanan akan datang. Kita semua mempunyai sasaran yang ingin kita raih serta cita-cita yang ingin kita penuhi. Tapi tak peduli apa yang sedang Anda coba untuk lakukan dengan lebih baik, jika Anda berjuang hanya ketika hal itu mudah atau sangat menarik, Anda tidak akan pernah cukup konsisten untuk meraih hasil-hasil yang luar biasa. Saya dapat menjamin bahwa seandainya Anda berusaha memulai suatu kebiasaan dan terus mempertahankannya, akan ada hari-hari ketika Anda merasa ingin berhenti. Ketika memulai suatu bisnis,
akan ada hari-hari ketika Anda merasa tidak bersemangat. Ketika Anda sedang di sasana kebugaran, ada latihan-latihan yang ingin Anda lewatkan saja. Ketika tiba waktu untuk menulis, akan ada hari-hari ketika Anda merasa tidak ingin mengetik. Namun, Anda terus melakukannya meskipun sedang kesal, tidak nyaman, atau malas melakukannya. Itulah yang memunculkan perbedaan antara profesional dan amatir. Profesional memilih taat pada jadwal, amatir memilih melewatkan kewajiban. Profesional tahu mana yang penting bagi mereka, lalu melakukan kewajibannya dengan sadar. Amatir mundur dari kewajiban dengan alasan ada yang lebih mendesak dalam hidup mereka. David Cain, penulis dan instruktur meditasi, mendorong murid-muridnya menghindari menjadi meditator cuaca yang baik. Sama halnya, Anda tidak ingin menjadi atlet, penulis, atau apapun lainnya yang beraksi hanya ketika situasi sedang ramah. Ketika suatu kebiasaan sungguh penting bagi Anda harus bersedia mempertahankannya dalam suasana hati apapun. Profesional bertindak bahkan ketika suasana hati sedang tidak mendukung. Mereka mungkin tidak menikmatinya, tapi mereka punya cara agar kewajiban tetap dijalankan. Ada banyak situasi yang membuat saya merasa tidak berselera menyelesaikan tugas, tapi saya tidak pernah menyesal karena lanjut berolahraga. Banyak artikel yang rasanya tidak ingin saya selesaikan, tapi saya tidak pernah menyesal ketika artikel itu terbit sesuai jadwal. Ada banyak kesempatan ketika saya ingin sekali bermalas-malasan, tapi saya tidak pernah menyesal karena memaksakan diri datang atau bekerja atau melakukan sesuatu yang penting bagi saya. Satu-satunya cara untuk menjadi hebat adalah terus bersemangat ketika mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Anda harus jatuh cinta pada kebosanan. Ringkasan bab 1. Aturan Goldilocks mengatakan bahwa manusia mengalami motivasi puncak ketika mengerjakan tugas yang tepat berada di batas kemampuan mereka saat itu. 2. Ancaman terbesar dari kesuksesan bukanlah kegagalan, melainkan kebosanan. 3. Ketika kebiasaan menjadi rutin, yang dikerjakan menjadi kurang menarik dan kurang mendatangkan kepuasan, artinya kita merasa bosan. 4. Siapapun dapat bekerja keras ketika merasa termotivasi. Kemampuan untuk terus berusaha meskipun hal itu tidak menggairahkan adalah hal yang menjadikan orang berbeda. Dan yang kelima, profesional bertahan pada jadwal yang sudah dibuat, amatir mencari alasan untuk melewatkannya. Bab 20. Pengorbanan dalam menciptakan kebiasaan baik. Kebiasaan menciptakan landasan untuk penguasaan sesuatu. Dalam catur, baru setelah langkah-langkah dasar, bidak-bidak catur menjadi otomatis. Seorang pemain dapat berfokus pada permainan di tingkat berikutnya. Tiap keping informasi yang tersimpan dalam ingatan membuka ruang mental untuk pemikiran yang lebih sulit. Ini berlaku untuk proyek apapun. Ketika sangat mengetahui gerakan-gerakan yang sederhana sehingga dapat melakukannya tanpa berpikir, Anda bebas untuk memberikan perhatian pada bagian-bagian di tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, kebiasaan menjadi tulang punggung dalam proses peraihan kesempurnaan. Kendati demikian, manfaat yang kita peroleh dari kebiasaan bukan tanpa pengorbanan. Pada awalnya, tiap perulangan mengembangkan kefasihan, kecepatan, dan keterampilan. Namun setelah itu, ketika kebiasaan menjadi otomatis, Anda menjadi kurang peka terhadap umpan balik. Anda terjerumus ke dalam perulangan tanpa dipikir. Kita jadi lebih mudah membiarkan kesalahan terjadi ketika mampu menghasilkan yang cukup baik secara autopilot. Anda berhenti berpikir tentang cara melakukannya secara lebih baik. Sisi positif kebiasaan adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sisi negatif kebiasaan adalah Anda menjadi terbiasa melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan berhenti memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil. Anda beranggapan terus menjadi lebih baik karena makin berpengalaman. Dalam kenyataan, Anda hanya memperkuat kebiasaan Anda saat ini, bukannya menjadikannya lebih baik. Sesungguhnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa begitu suatu keterampilan berhasil dikuasai, biasanya sejalan dengan waktu ada sedikit penurunan performa.
Biasanya penurunan performa yang kecil ini tidak membuat orang khawatir. Anda tidak memerlukan sistem yang terus-menerus memperbaiki cara Anda menggosok gigi, mengikat tali sepatu, atau menyeduh teh. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, cukup baik biasanya berarti cukup baik. Makin sedikit energi yang Anda kerahkan pada pilihan-pilihan yang remeh, makin banyak yang dapat Anda sediakan pada pilihan yang sungguh penting. Namun ketika ingin memaksimalkan potensi dan meraih performa tingkat tinggi, Anda memerlukan pendekatan yang lebih beragam. Anda tidak dapat mengulang hal-hal yang sama secara membabi buta, lalu berharap menjadi istimewa. Kebiasaan itu perlu, tapi tidak cukup untuk meraih kepiawaian. Yang Anda perlukan adalah kombinasi antara kebiasaan yang otomatis dan praktik yang disengaja. Untuk menjadi hebat, keterampilan tertentu memang perlu menjadi otomatis. Pemain bola basket harus mampu mendribel bola tanpa berpikir sebelum mampu meningkatkan keterampilan mengoper bola dengan tangan yang tidak dominan. Dokter bedah perlu mengulang irisan pertama berulang-ulang sampai mampu melakukannya dengan mata tertutup, supaya mereka dapat berfokus pada ratusan variabel yang timbul selama operasi. Namun setelah kebiasaan berhasil dikuasai, Anda harus kembali ke bagian pekerjaan yang lebih sulit dan mampu membangun kebiasaan berikutnya. Menjadi ahli adalah proses menyempitkan fokus ke elemen kesuksesan yang paling kecil, mengulangnya sampai Anda menginternalkan keterampilan itu, lalu menggunakan kebiasaan baru ini sebagai landasan untuk maju ke batas pengembangan Anda berikutnya. Tugas-tugas lama menjadi lebih mudah pada putaran kedua, tapi tidak menjadi lebih mudah secara keseluruhan karena sekarang Anda menumpahkan energi ke tantangan berikutnya. Tiap kebiasaan membuka kunci ke tingkat performa berikutnya. Ini siklus yang tiada akhir. Walaupun kebiasaan-kebiasaan itu sangat berguna, yang Anda perlukan adalah cara untuk mempertahankan performa sepanjang waktu agar Anda dapat terus memperhalus dan memperbaikinya. Tepat saat inilah Anda mulai merasa telah menguasai suatu keterampilan. Tepat ketika sesuatu mulai terasa otomatis dan Anda menjadi nyaman. Jadi Anda harus menghindari jatuh ke jebakan rasa puas diri. Bagaimana solusinya? Yaitu buat sistem untuk refleksi dan peninjauan ulang. Cara meninjau ulang kebiasaan dan membuat penyesuaian. Pada tahun 1986, Los Angeles Lakers memiliki salah satu tim bola basket paling berbakat yang pernah terbentuk, tapi mereka jarang dikenang karena hal itu. Tim itu memulai musim kompetisi NBA tahun 1985 sampai 1986 dengan rekor 29-5 yang menakjubkan. Para ahli berkata kami mungkin tim terbaik dalam sejarah bola basket, kata pelatih kepala Pat Riley usai musim kompetisi berakhir. Sungguh di luar dugaan, Lakers tersandung-sandung dalam pertandingan-pertandingan final tahun 1986 dan kalah di Western Conference Finals. Tim terbaik dalam sejarah bola basket bahkan tidak berhasil ikut dalam kejuaraan NBA. Setelah pukulan itu, Riley tidak mau lagi mendengar tentang betapa berbakat pemain-pemainnya dan seberapa menjanjikan tim yang dipimpinnya. Ia tidak ingin melihat kilau-kilau kecemerlangan itu disusul dengan penurunan performa secara bertahap. Ia ingin Lakers tampil maksimal sesuai potensi mereka dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya. Pada musim panas tahun 1986, ia menciptakan rencana kerja yang akan ia kerjakan, sistem yang ia sebut Program Career Best Effort atau CBE. Ketika pemain baru bergabung dengan Lakers, jelas Riley, kami melacak statistik bola basket mereka sampai ke tingkat SMA. Saya menyebutnya taking their number. Kami mencari alat ukur yang akurat tentang apa yang mampu dilakukan oleh seorang pemain, lalu membentuknya agar sesuai dengan rencana kami untuk tim, berdasarkan pandangan bahwa ia akan mempertahankan lalu meningkatkan rata-ratanya. Setelah menentukan garis dasar tingkat performa seorang pemain, Riley menambahkan langkah kunci. Ia meminta tiap pemain memperbaiki output dengan sekurangnya 1% selama musim pertandingan. Kalau mereka sukses, itu akan menjadi CBE atau Career Best Effort.
Mirip British Cycling Team yang kita bahas di bab 1, Lakers mengejar performa puncak dengan menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Riley berhati-hati dengan menegaskan bahwa CBE tidak hanya terkait dengan titik-titik atau statistik, melainkan tentang mengarahkan upaya terbaik secara spiritual, mental, dan fisik. Para pemain mendapat kredit ketika membiarkan lawan berlari mendekat ketika pemain itu tahu bahwa wasit akan meniup peluit karena foul, diving, sewaktu mengejar bola lepas, mencoba merebut bola kembali, entah berhasil atau tidak, membantu teman satu tim ketika pemain yang ia kawal sudah melewatinya, dan perbuatan-perbuatan kepahlawanan lain yang kecil. Sebagai contoh, Magic Johnson, pemain bintang Lakers pada masa itu, mempunyai 11 poin, 8 rebound, 12 assist, dan 5 turnover dalam suatu pertandingan. Magic juga memperoleh kredit untuk kepahlawanan kecil dengan diving setelah kehilangan bola +1. Akhirnya ia bermain dengan total 33 menit dalam pertandingan imajinernya. Angka-angka positif yaitu 11 tambah 8 tambah 12 tambah 2 tambah 1 di total menjadi 34. Kemudian kami menguranginya dengan 5 turnover yaitu 34 kurang 5 menjadi 29. Akhirnya kami membagi 29 dengan 33 menit yang dimainkan. 29 dibagi 33 sama dengan 0,879. Angka CBE Magic adalah 879. Angka ini dihitung untuk semua pertandingan yang dimainkan oleh seorang pemain, dan CBE rata-rata yang harus ditingkatkan 1% oleh seorang pemain selama satu musim kompetisi. Riley membandingkan CBE terkini tiap pemain dengan tidak hanya performa yang sudah berlalu, tapi juga CBE pemain lain dalam liga. Sebagaimana kata Riley, kami memeringkat anggota tim bersama lawan di liga yang bermain di posisi sama dan memiliki definisi peran yang hampir sama. Penulis artikel olahraga Jackie McMullen mengatakan, Riley mengumumkan atlet terbaik dalam liga dengan cetak tebal di papan pengumuman tiap minggu dan mengukur mereka terhadap pemain-pemain yang setara di kelas yang sama. Pemain yang solid dan andal umumnya memperoleh skor 600-an, sedangkan pemain elit memperoleh skor sekurangnya 800. Magic Johnson yang menghasilkan 138 triple-double selama karirnya sering mendapat nilai lebih dari 1000. The Lakers juga menekankan kemajuan tahun demi tahun dengan membuat perbandingan historis atas data CBE. Kata Riley, kami membandingkan November tahun 1986 dengan November tahun 1985, lalu menunjukkan kepada pemain apakah mereka menjadi lebih baik atau lebih buruk pada poin yang sama dalam musim kompetisi sebelumnya. Kemudian kami menunjukkan angka performa masing-masing untuk Desember tahun 1986 yang dibandingkan dengan hasil November. Lakers menerapkan CBE pada Oktober tahun 1986. 8 bulan kemudian mereka menjadi juara NBA. Tahun berikutnya, Pat Riley mengantar timnya ke gelar juara berikutnya dengan menjadikan Lakers tim pertama dalam 20 tahun yang memenangi kejuaraan NBA berturut-turut. Setelah itu, ia berkata, mempertahankan upaya adalah hal terpenting untuk proyek apapun. Cara meraih kesuksesan adalah dengan belajar melakukan sesuatu dengan benar, lalu melakukannya dengan cara yang sama setiap kali. Program CBE adalah contoh utama kekuatan refleksi dan peninjauan ulang. Pemain-pemain Lakers menjadi berbakat. CBE membantu mereka mendapatkan apa yang mereka miliki secara maksimal dan memastikan kebiasaan-kebiasaan mereka terus membaik, bukannya menurun. Refleksi dan peninjauan ulang memungkinkan perbaikan jangka panjang atas semua kebiasaan karena membuat Anda menyadari kesalahan Anda dan membantu Anda mempertimbangkan cara-cara yang mungkin untuk memperbaiki. Tanpa refleksi, kita bisa mencari-cari alasan, membuat rasionalisasi, dan berbohong pada diri sendiri. Kita tidak memiliki proses untuk menentukan apakah performa kita naik atau turun dibandingkan kemarin. Juara di semua bidang menggunakan bermacam-macam cara untuk refleksi dan peninjauan ulang, dan proses itu tidak harus rumit. Pelari Kenya Eliud Kipchoge
Kipchoge adalah salah seorang pelari maraton terhebat sepanjang masa dan meraih medali emas Olimpiade. Ia masih membuat catatan atas setiap latihan yang ia baca lagi setelahnya untuk mencari bagian-bagian yang dapat ia sempurnakan. Begitu pula perenang medali emas Katie Ledecky mencatat kebugaran pada skala 1-10 dan menyertakan catatan tentang apa yang ia makan serta seberapa baik ia tidur. Ia juga menyimpan catatan waktu yang dibuat oleh perenang-perenang lain. Pada tiap akhir pekan, pelatihnya ikut membaca catatannya dan menambahkan saran. Ternyata tidak hanya atlet, ketika pelawak Chris Rock menyiapkan materi baru, ia tampil dulu di klub-klub kecil sebanyak belasan kali dan menguji ratusan lawakannya. Ia membawa catatan ke panggung dan mencatat bagian mana yang berhasil dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Beberapa baris lawakan yang betul-betul sukses dan bertahan akan membentuk tulang punggung pertunjukan berikutnya. Saya kenal eksekutif dan investor yang mempunyai jurnal keputusan atau decision journal, tempat ia mencatat keputusan-keputusan penting yang dibuatnya tiap minggu, mengapa ia membuatnya dan hasil apa yang diharapkannya. Ia meninjau ulang pilihan-pilihan pada akhir tiap bulan atau tahun untuk melihat di mana ia melakukan kesalahan. Perbaikan tidak hanya tentang membentuk kebiasaan, tapi juga tentang menyempurnakannya. Refleksi dan peninjauan ulang menjamin Anda mengerahkan waktu pada hal-hal yang benar dan membuat koreksi arah setiap kali diperlukan, seperti Pat Riley mengoreksi usaha pemain-pemainnya setiap malam. Anda tidak ingin mempertahankan suatu kebiasaan kalau kebiasaan itu tidak efektif. Secara pribadi, saya menerapkan 2 cara pokok untuk refleksi dan peninjauan ulang. Tiap Desember saya membuat ulasan tahunan atau annual review untuk mencermati kiprah saya selama setahun yang baru berlalu. Saya menilai kebiasaan-kebiasaan saya selama tahun itu dengan menghitung berapa banyak artikel yang saya terbitkan, berapa banyak olahraga yang saya kerjakan, berapa banyak tempat baru yang saya kunjungi, dan sebagainya. Kemudian saya merenungkan kemajuan atau kemunduran saya dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang berjalan dengan baik tahun ini? 2. Apa yang tidak berjalan dengan begitu baik tahun ini? Dan yang ketiga, apa yang saya pelajari dari hal itu? 6 bulan kemudian, ketika musim panas tiba, saya membuat apa yang disebut laporan integritas atau Integrity Report. Seperti semua orang lain, saya melakukan banyak kesalahan. Laporan integritas membantu saya menyadari di mana saya salah dan memotivasi saya untuk kembali ke jalur semula. Saya menggunakannya sebagai kesempatan untuk menghayati kembali nilai-nilai pokok saya serta mempertimbangkan apakah saya sudah hidup dengan cara yang sesuai. Inilah saatnya saya merenungkan identitas saya dan bagaimana saya dapat berusaha menjadi tipe orang yang saya inginkan. Laporan integritas tahunan saya menjawab 3 pertanyaan berikut. 1. Apa nilai-nilai pokok yang menggerakkan hidup dan kerja saya? 2. Bagaimana saya hidup dan bekerja dengan integritas sekarang ini? Dan yang ketiga, bagaimana saya dapat menetapkan standar lebih tinggi pada masa mendatang? Kedua laporan ini tidak memakan waktu lama, hanya beberapa jam setiap tahun, tapi merupakan saat-saat yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan. Laporan-laporan ini mencegah penurunan bertahap yang terjadi ketika perhatian saya berkurang. Laporan-laporan ini menjadi pengingat tahunan untuk meninjau kembali identitas yang saya dambakan dan mempertimbangkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan saya membantu saya menjadi sosok orang yang saya inginkan. Laporan-laporan itu menunjukkan kapan saya harus mengupgrade kebiasaan-kebiasaan saya dan mengambil tantangan baru, serta kapan saya harus berjuang keras lagi, serta berfokus pada hal-hal mendasar. Refleksi juga dapat memberi kita perspektif yang benar. Kebiasaan sehari-hari berperan besar karena strukturnya yang kompleks, tapi terlalu mencemaskan pilihan sehari-hari itu seperti melihat diri dalam cermin pada jarak yang terlalu dekat. Anda dapat melihat setiap cacat dan melupakan gambaran yang lebih besar. Umpan baliknya bisa terlalu banyak. Sebaliknya, tidak pernah meninjau ulang kebiasaan sama seperti tidak pernah bercermin. Anda bisa tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang mudah diperbaiki. Noda kecil pada kemeja Anda, sisa makanan pada gigi Anda. Umpan baliknya bisa terlalu sedikit. Refleksi dan peninjauan ulang secara berkala itu seperti bercermin pada jarak mengobrol yang normal. Anda
dapat menyaksikan perubahan-perubahan penting yang harus dilakukan tanpa kehilangan gambaran yang lebih besar. Yang diinginkan adalah memandang sebuah gunung secara keseluruhan, bukan terobsesi pada tiap puncak dan lembahnya. Akhirnya, refleksi dan peninjauan ulang menawarkan waktu yang ideal untuk melihat kembali aspek-aspek paling penting dalam perubahan perilaku, yaitu identitas. Cara membongkar keyakinan yang menghambat. Pada awalnya, mengulang kebiasaan itu penting untuk membangun bukti tentang identitas yang Anda kehendaki. Bagaimanapun, ketika Anda sudah mengenakan identitas baru itu, keyakinan-keyakinan yang sama dapat menghambat Anda dalam perjalanan ke tingkat pertumbuhan berikutnya. Ketika bekerja melawan Anda, identitas Anda menciptakan semacam kesombongan yang mendorong penyangkalan terhadap titik-titik lemah dan mencegah Anda mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya. Ini salah satu kekurangan terbesar sewaktu kita membangun kebiasaan. Makin suci suatu gagasan bagi kita, artinya makin dalam ikatannya terhadap identitas kita, makin kuat kita mempertahankannya terhadap kritik. Anda melihatnya di setiap industri. Guru yang mengabaikan metode-metode pengajaran yang inovatif dan bertahan pada program pengajaran yang sudah lama ia kuasai. Manajer veteran yang bertekad bekerja sesuai caranya, dokter bedah yang tidak menghiraukan gagasan mitranya yang lebih muda, kelompok musik yang menghasilkan album pertama yang luar biasa, tapi lalu tidak berkembang. Makin erat kita berpegang pada suatu identitas, makin sulit kita untuk tumbuh lebih dari itu. Satu solusinya adalah menghindari menjadikan salah satu aspek dalam identitas Anda sebagai bagian terbesar tentang siapa diri Anda. Dalam kata-kata investor Paul Graham, jaga supaya identitas Anda tetap kecil. Semakin Anda membiarkan identitas tunggal mendefinisikan Anda, makin kecil kemampuan Anda untuk beradaptasi ketika kesulitan mengadang. Bila Anda mengikatkan segala sesuatu pada suatu tujuan, seorang mitra di perusahaan atau yang lain, kegagalan dalam hal itu akan meruntuhkan Anda. Bila Anda pemakan sayuran, lalu mengalami kondisi kesehatan yang memaksa Anda mengubah pola makan, Anda akan mengalami krisis identitas. Ketika berpegang terlalu kuat pada satu identitas, Anda menjadi rapuh. Kehilangan satu hal itu akan membuat Anda kehilangan jati diri. Selama sebagian besar masa muda saya, menjadi atlet adalah bagian utama identitas saya. Setelah karir bisbol saya berakhir, saya berjuang mencari jati diri. Ketika Anda mengerahkan seluruh hidup untuk mendefinisikan diri ke satu arah dan hal itu tiba-tiba buyar, siapakah Anda sekarang? Veteran militer dan mantan pebisnis melaporkan perasaan-perasaan serupa. Jika identitas Anda terbungkus dalam keyakinan seperti, aku prajurit yang hebat, apa yang terjadi ketika masa bakti Anda berakhir? Bagi banyak pengusaha, identitas mereka berkurang lebih di sekitar kalimat aku sang CEO atau aku sang pendiri. Bila Anda menghabiskan semua waktu terjaga Anda untuk bisnis, apa yang akan Anda rasakan setelah menjual perusahaan itu? Kunci dalam mitigasi kehilangan identitas ini adalah mendefinisikan ulang diri Anda sedemikian sehingga Anda harus mempertahankan aspek-aspek penting identitas Anda, bahkan jika peran khas Anda berubah. Misalkan satu, aku seorang atlet, menjadi aku tipe orang yang bermental tangguh dan menyukai tantangan fisik. Kedua, aku prajurit yang hebat, berubah menjadi aku tipe orang yang disiplin, dapat diandalkan, dan hebat dalam tim. Tiga, aku seorang CEO, berubah menjadi aku tipe orang yang membangun dan menciptakan sesuatu. Bila dipilih secara efektif, identitas dapat menjadi luwes, bukan rapuh. Seperti air mengalir melewati rintangan, identitas Anda menyesuaikan diri terhadap situasi, bukan menentangnya. Berikut kata mutiara dari Tao Te Ching yang mewadahi gagasan tadi dengan sempurna. Manusia terlahir dalam keadaan lunak dan lentur. Ketika mati, mereka keras dan kaku. Tumbuhan terlahir lembut dan luwes. Ketika mati, mereka rapuh dan kering. Jadi, siapapun yang kaku dan tidak luwes adalah pengikut kematian. Siapapun yang lembut dan lentur adalah pengikut kehidupan. Yang keras dan kaku akan dipatahkan, yang lunak dan lentur akan menang. Lao Tzu. Kebiasaan memberikan sejumlah manfaat,
Tapi sisi negatifnya adalah dapat mengunci kita pada pola pikir dan bertindak yang sudah ada, bahkan meskipun dunia sekitar terus berubah. Tidak ada yang permanen, hidup senantiasa berubah. Anda perlu secara berkala memeriksa kembali untuk melihat apakah kebiasaan dan keyakinan lama masih bekerja bagi Anda. Tidak memiliki kesadaran diri adalah racun, refleksi dan peninjauan ulang adalah obatnya. Ringkasan bab 1. Sisi positif kebiasaan adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sisi negatifnya adalah kita mengabaikan peluang terjadinya kesalahan-kesalahan kecil. 2. Kebiasaan ditambah praktik disengaja sama dengan penguasaan. 3. Refleksi dan peninjauan ulang adalah proses yang memungkinkan Anda tetap menyadari performa Anda sejalan dengan waktu. Yang keempat, makin kencang kita berpegang pada sebuah identitas, makin sulit bagi kita untuk tumbuh. Kesimpulan, rahasia agar hasil berkelanjutan. Ada kisah Yunani kuno yang dikenal sebagai paradoks Sorites, yang bicara tentang pengaruh aksi kecil ketika diulang cukup sering. Salah satu rumusan paradoks itu adalah sebagai berikut, yaitu, dapatkah sebuah koin menjadikan seseorang kaya? Bila Anda memberi seseorang setumpuk koin bernilai Rp1.000, Anda tidak akan mengatakan bahwa ia kaya. Namun, bagaimana jika Anda menambahkan setumpuk lagi, dan setumpuk lagi, terus seperti itu? Pada suatu ketika, Anda harus mengakui bahwa tak seorang pun dapat menjadi kaya, kecuali koin dapat menjadikannya demikian. Kita bisa mengatakan hal yang sama untuk Atomic Habits. Dapatkah perubahan yang sangat kecil mengubah hidup Anda? Mustahil Anda akan mengiyakan. Namun, bagaimana kalau Anda menambahkan satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi? Pada suatu ketika, Anda harus mengakui bahwa hidup Anda berubah berkat satu perubahan kecil. Yang dipandang penting dalam perubahan perilaku bukanlah 1% perbaikan tunggal, melainkan ribuan perbaikan seperti itu. Sekumpulan Atomic Habits yang saling bertumpuk yang belakangan masing-masing menjadi unit dasar dalam sistem keseluruhanlah yang penting. Pada awalnya, perbaikan-perbaikan kecil seringkali terkesan tak bermakna karena tergilas oleh bobot sistem. Sekeping koin tidak akan menjadikan Anda kaya. Suatu perubahan positif seperti meditasi selama 1 menit atau membaca 1 halaman tiap hari mustahil menghasilkan perbedaan yang bisa terdeteksi. Bagaimanapun, sedikit demi sedikit, ketika Anda terus menambahkan selapis perubahan kecil ke atas yang sudah ada, timbangan hidup mulai berubah. Tiap perbaikan seperti menambahkan sebutir pasir ke sisi positif pada timbangan. Pelan-pelan bergerak ke arah yang menguntungkan Anda. Akhirnya, bila konsisten, Anda akan meraih tipping point. Tiba-tiba, mempertahankan kebiasaan baik menjadi terasa mudah. Bobot sistem bekerja bagi Anda, bukan melawan Anda. Sepanjang pembahasan buku ini, kita menyaksikan puluhan cerita tentang orang-orang yang berprestasi puncak. Kita mendengar tentang peraih medali emas Olimpiade, seniman peraih penghargaan, tokoh bisnis, dokter penyelamat nyawa, dan komedian masyhur yang menggunakan ilmu kebiasaan-kebiasaan kecil untuk menguasai keahlian mereka dan mengangkat mereka ke posisi puncak di bidang masing-masing. Tiap orang, tim, dan perusahaan yang kita bahas telah menghadapi lingkungan yang berbeda, tapi akhirnya maju dengan cara yang sama, yaitu melalui komitmen untuk meraih perbaikan-perbaikan sangat kecil secara berkelanjutan dan tanpa kenal lelah. Kesuksesan bukanlah sasaran yang harus diraih atau garis finish yang harus diseberangi. Kesuksesan adalah sistem yang harus disempurnakan, proses tak berujung yang harus ditingkatkan. Dalam bab 1 saya berkata, jika Anda merasa sulit mengubah kebiasaan, masalahnya bukan Anda, masalahnya adalah sistem Anda. Kebiasaan buruk berulang lagi dan lagi bukan karena Anda tidak ingin berubah, melainkan karena Anda memiliki sistem yang keliru untuk mendapatkan perubahan. Karena buku ini hampir selesai, saya berharap kebalikannya lah yang benar. Dan kaidah keempat perubahan perilaku, Anda memiliki seperangkat alat dan strategi yang dapat Anda gunakan untuk membangun sistem dan membentuk kebiasaannya lebih baik. Kadang suatu kebiasaan sulit diingat dan Anda perlu menjadikannya terlihat. Kali ini, Anda merasa tidak ingin memulainya, jadi Anda perlu menjadikannya menarik.
Dalam banyak kasus, Anda mungkin mendapati bahwa sebuah kebiasaan akan terlalu sulit dan Anda perlu menjadikannya mudah. Dan ada kalanya Anda merasa tidak ingin mempertahankannya, jadi Anda akan perlu menjadikannya memuaskan. Ini proses yang berkelanjutan, tidak ada garis finish, tidak ada solusi yang permanen. Setiap kali mencari perbaikan, Anda dapat berpotensi seputar kaidah keempat perubahan perilaku sampai Anda menemukan kemacetan berikutnya. Menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, menjadikannya memuaskan. Berulang-ulang, selalu cari cara berikutnya untuk mendapatkan 1% yang lebih baik. Rahasia mendapatkan hasil yang berkelanjutan adalah jangan pernah berhenti melakukan perbaikan. Betapa menakjubkan hasil yang dapat Anda bangun seandainya Anda tidak berhenti. Betapa menakjubkan bisnis yang dapat Anda bangun seandainya Anda tidak berhenti berusaha. Betapa menakjubkan perawakan yang Anda bangun seandainya Anda tidak berhenti berlatih. Betapa menakjubkan pengetahuan yang dapat Anda bangun seandainya Anda tidak berhenti belajar. Betapa menakjubkan kekayaan yang dapat Anda bangun seandainya Anda tidak berhenti menabung. Betapa menakjubkan pertemanan yang dapat Anda bangun seandainya Anda tidak berhenti bersikap peduli. Kebiasaan-kebiasaan kecil tidak hanya bertumpuk, kebiasaan-kebiasaan itu membentuk gabungan yang dahsyat. Itulah kekuatan di balik Atomic Habits. Perubahan-perubahan yang sangat kecil, hasil-hasil yang menakjubkan.